Pukul 12.26 di Jalan Gatot Subroto, Rute PM sempat nyelip. Sementara di arus utamanya diblokir ya teman-teman. Jadi kita harus cari jalan untuk bisa melintasi, terutama ke Jalan Gatot Subroto. Oke teman-teman, kita coba menuju ke sisi utara dari gedung DPR atau sisi barat. Ya teman-teman, yang saat ini Jalan Gatot Subroto sudah tidak bisa dilintasi sejak pagi teman-teman ya. Sementara jalan tol masih beroperasi normal. Keresahan masyarakat terutama terkait dengan stucknya ekonomi teman-teman ya, menyebabkan ya warga masyarakat tidak bisa diam untuk menyuarakan hal ini, termasuk juga warga Pati di sana ya, yang sudah berhasil menyuarakan terutama terhadap Bupati waktu itu ya, terkait dengan kenaikan yang drastis dari PBB di Kabupaten Pati, dan berhasil ya tanda petik melengsarkan ya dengan terakhir bupatinya di OTT KPK. Nah, kesuksesan warga Pati menyuarakan aspirasi yang luar biasa sepertinya menginspirasi untuk menyuarakan hal serupa terkait dengan kondisi Indonesia yang carut marut teman-teman ya, di mana korupsi menjadi masif dan mendapatkan momentum pada kabarnya ada pembahasan RUU perampasan aset di gedung DPR RI. Ini adalah momentum yang pas untuk menyuarakan sesuatu yang mendasar yang sejauh ini telah menghambat kemajuan Indonesia karena masifnya aksi korupsi di tingkat pusat dan daerah. Jadi tidak ada pengecualian sepertinya ya. Berapa banyak kepala daerah yang tertangkap oleh KPK dan berapa banyak juga yang berpeluang untuk ditangkap. Barangkali ya seperti itu. Karena praktek korupsi barangkali dari biaya tingginya proses politik di daerah, dan juga tentu saja yang kita dengar adalah terungkapnya korupsi yang lumayan di praktek program pemerintah yang diusung, yaitu MBG. Ini adalah ironi ya teman-teman, di mana pemerintahan Pak Prabowo mau 2 tahun, namun sepertinya memang hal-hal besar seperti ini masih saja berlangsung, terutama praktek korupsi yang mengambil dari proyek ataupun program pemerintah yang sedang berjalan. Ini harusnya agak malah dari barat ke timur nih teman-teman. Coba kita lihat seperti apa yang terjadi di depan gedung DPR RI. Praktek korupsi yang massal di Republik Indonesia telah membuktikan menyebabkan Indonesia tertinggal dari sisi pembangunan ekonomi. Terbukti ya, emerging market country seperti Vietnam, Filipina sudah bersiap menyalip Indonesia dalam pendapatan per kapita per tahunnya. Sementara di negara tetangga yang lainnya ada Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah jauh melampaui Indonesia. Padahal tentu saja dari sisi tahun merdekanya Indonesia lebih dulu ya. Tapi sejahteranya nanti dulu. Kira-kira demikianlah yang terjadi di Indonesia, terutama pasca reformasi yang sudah berlangsung 28 tahun, tapi tanda-tanda Indonesia akan sejahtera atau akan jadi negara maju belum tampak. Yang ada adalah korupsi yang meroket. Nilainya tidak lagi juta atau miliar teman-teman, tapi sudah angka triliunan. Dan itu sudah kita lihat dalam daftar siapa yang tertangkap gitu ya, kasus apa, dan nilainya berapa, dan modusnya seperti apa. Demikian ya teman-teman. Jadi kekayaan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa terhadap Indonesia, terutama sumber daya alam, rupanya tidak menjadikan Indonesia menjadi sejahtera. Yang ada adalah perdagangan konsesi ya, hutan, konsesi tambang, yang menyebabkan kong-kali-kong antara birokrasi, politisi, dan para pengusaha. Sayang sekali ya teman-teman. Jadi anugerah yang harusnya menjadi berkah malah justru menjadi musibah bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Di kemiskinan sulit dihentaskan karena program-program juga hanya barangkali bagaimana melanggengkan kekuasaan minimal 2 tahun atau 2 periode ya maksudnya, agar bisa berlanjut di momen politik berikut.
bisa bertahan dari kekuasaan tanpa tergusur gitu ya. Sayang sekali ya teman-teman, ini adalah barangkali perasaan warga Pati ini menghinggapi juga seluruh warga RI yang masih peduli terhadap Indonesia ya. Dalam pengertian kita mendukung pemerintah namun tidak mendukung korupsinya. Barangkali demikian ya yang perlu disuarakan, di bahwa bukan berarti soal dukung-mendukung dengan pemerintahan yang sekarang, tapi lebih diartikan sebagai upaya untuk self-correction, otokritik terhadap pemerintahan yang sedang ada dan berjalan. Jangan juga diiyakan terus-menerus ya oleh para pendukung dan juga relawan. Di tahun-tahun lalu relawan dipelihara selama periode berlangsung ya, tidak dibubarkan, untuk mengcounter segala kritik terhadap rejim, termasuk juga untuk memelihara dukungan ya. Sayang sekali. Nah, DTWM sudah hampir sampai ke titik utama menyampaikan pendapat, namun sepertinya sudah sebagian besar membubarkan diri ya. Barangkali perlu dukungan logistik untuk istirahat, untuk sholat barangkali, karena memang sudah momen pukul 12 lewat. Nah, komponen mahasiswa sepertinya tidak terlihat di momen ini ya, terkecuali pada tanggal 18 Agustus lalu 2026, di mana BEM UI menjadi inisiator menyampaikan pendapat di sekitar Bundaran HI. Suasana terkini pukul 12.34 di depan gedung DPR RI, MPR RI ya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, di mana sebagian besar sepertinya sudah mulai meninggalkan tempat ini ya, karena memang militansi juga butuh tentu saja persiapan logistik yang baik, terutama untuk istirahat, juga barangkali juga menunaikan ibadah ya, karena waktunya juga sudah lewat pukul 12. Nah, ini yang masih bertahan nih teman-teman, di depan Jalan Gatot Subroto, gedung DPR RI, MPR RI, dekat jalan tol. Sementara jalan tol masih beroperasi normal ya. Nah, ini suasana ke sisi barat dari gedung DPR RI ke arah Slipi ataupun ke arah Palmera. Sebenarnya relatif cair ya masanya. Memang betul-betul menyuarakan aspirasi yang sejauh ini merupakan kegelisahan warga masyarakat secara keseluruhan ya. Praktek korupsi dan kemandekan ekonomi. Ini adalah fakta yang memang dihadapi oleh masyarakat kita, di mana daya beli sedang anjlok-anjloknya. Banyak UMKM yang rontok karena daya beli yang lemah. Sahkan RUU Perampasan aset puan. Oh my god. Nah, pukul 12.40 teman-teman, BTW mengarah ke sisi barat ya. Ada pasukan ambulan untuk mengantisipasi mereka yang ini ya, kelelahan ataupun insiden medis ya teman-teman. Nah, ini di sisi barat sebenarnya sudah dibarikade juga oleh komponen APH, aparat penegak hukum atau polisi dan TNI Polri ya. Nah, sepertinya untuk penggalangan dana ini banyak di trade ya, donasi warga trade untuk warga Indonesia, humanity care. Nah, kemarin sempat heboh ya terkait dengan koordinator aksi ataupun ketua ya yang menggagas aliansi masyarakat Pati ya, AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang sempat diblokir rekeningnya terkait donasi ataupun dana-dana dari warga masyarakat yang bersimpati di rekening yang bersangkutan di Bank Mandiri. Namun perlawanan itu menyebabkan sepertinya Bank Mandiri juga ikut terganggu trustnya ya, kepercayaannya. Nah, liputan media juga banyak di sekitar ini teman-teman. Nah, ini suasananya dari sisi barat ya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Nah, kita coba masih melangkah ke arah sisi barat. Apakah ada eskalasi lain atau justru sudah selesai di siang ini? Berarti belum melihat ya eskalasi yang masif. Wah, seger banget nih. Cuan ya, cuan di tengah demo massa.
dimanfaatkan juga oleh warga masyarakat untuk berjualan terkait dengan kebutuhan logistik. Ada minuman, ada cemilan, ada makanan berat juga ya, terutama minuman ya. Sepertinya masih mengalir ya, terutama dari sisi barat. Masa yang masuk secara bertahap. Nah, ini titik di mana barikade polisi ya di arah menuju ke Palmerah.